3. Bisa itu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ibu mau mengecek kalian punya alaman apa untuk mengikuti pembelajaran. Ada yang tidak dapat poin. Ada buku dalam buku itu. Sama buku ini. Tidak kalau begitu, hari ini ibu masih kasih ya bisa. Tidak bilang dulu. Iya, Bu. Kau pakai bukunya ibu sejak hari ini. Ayah itu Bapak. Sama buku ini. Tidak ada. Kau join sejak hari Kau menuliskan kayak itu. Bagaimana join yang kedua? Join deh, pakai sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, silakan dulu. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Ya, sebelum pelajaran kita berbaru. Setelah saya itu. Begini kau kita. Mungkin ada lebih teman. Ustaz. Tapi kurang. Roh Kudus, amin. Yang ada di surga. Seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami dan janganlah masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya, silakan dulu. Terima kasih kepada santri yang telah mengikuti kita dalam doa. Masih ingat semangat dan kelas kita minggu lalu? Masih. Kalau masih ingat yang pertama apa? Emi? Oke, Emi bilang kalau ibu menjelaskan di depan, kamu jangan di belakang. Ekos. Tolong keluarga harus izin dulu. Iya, kamu belakang izin dulu satu. Kita bersama apa yang sama? Apa yang sama? Harus izin, Mila? Tidak boleh ribut, ibu. Tidak boleh ribut santri? Dia beri Ibu. Oke, Ibu harap kesepakatan yang telah kamu buat di minggu lalu pada pertemuan hari ini kamu bisa menerapkannya kembali. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Tadi kan kita sebelum masuk kelas pastikan ada pungut sampah di luar ruangan, toh? Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke. Nah, tadi kan Ibu bilang begini, anak-anak tidak boleh bawa sampah di sembarangan tempat. Kalimat yang ibu bilang, kalimat yang ibu ucapkan dan termasuk kalimat apa? Kalimat larangan. Saya itu, Melan, larangan itu. Sandro? Kalimat perintah. Asri? Larangan. Oke, kalimat larangan. Jadi, pertanyaan yang diberikan kepada kalian tadi dan jawaban yang kamu jawab ada kaitannya dengan materi hari ini tentang satu orang ucapan. Erik. Erik ucapan. Ayo langsung ya. Nah, terus yang paling apa sudah? Ibu lihat kak, Erik kurang semangat. Kenapa Erik? Kenapa? Iya, terima kasih Erik ya sudah memperhatikan tulis. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat anjuran dan kalimat larangan. Engkau jangan ribut. Ya, Bu. Ibu lihat dari bos ibu ribut. Ayo. Engkau saja. Topik kita hari ini tentang Kalimat anjuran dan kalimat larangan. Engkau sudah baca? Oke, jadi
juga contoh dari kalimat larangan. Yang kedua itu, melalui kegiatan diskusi kelompok, kami dapat membedakan antara perbedaan antara kalimat anjuran dan kalimat larangan. Sampai di sini paham? Oke. Berdasarkan dari kata dijalankan kalimat anjuran dan kalimat larangan. Kira-kira ada yang tahu apa itu kalimat anjuran? Ada yang tahu? Tidak tahu. Itu. Ya. Kalimat larangan adalah berisi larangan tidak melakukan sesuatu. Anjuran. Oke, jadi Erik bilang itu tidak tepat. Erik tadi tidak tepat. Ya. Iya, tahu lah tanya lagi. Iya, sudah ada. Oh, masih ngomong sesuatu. Itu kalimat Anjuran. kalimat anjuran. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Yo, Tepuk Bex. tangan. Dia tahu kan? Dia tahu. Nah, lebih ke tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best. Ulang, susah. Ulang. Ya, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Ekos duduk di sebelah sini. Sini selesai. Tidak, Ekos duduk di sebelah sini. Mereka jangan bersama. Mereka sudah duduk bersama. Jadi, apa yang Siska jawab tadi benar. Jadi, kalimat anjuran merupakan kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu yang baik. Apa itu tadi Sandri? Kalimat anjuran itu apa? Kalimat anjuran itu kalimat harus dilakukan yang baik, tapi bukan yang buruk. Tidak. Sandri, kalau ibu lagi menjelaskan materi depan, dengar dulu ya. Ya, Bu. Tidak boleh sibuk sendiri di belakang. Ya. Kalau kalimat larangan itu dia kalimat seperti apa? Larangan. Kalimat larangan. Ya, satu. Saya kok jangan rokok di tempat ini. Iya kak, kata jangan merokok pintu batu itu termasuk kalimat Larangan. larangan. Ya, apa itu kalimat larangan? Dia punya maksudnya kak apa? Kalimat untuk Pengertiannya. kalimat larangan itu kalimat untuk Beritahu. memberitahu sesuatu juga jika tidak melakukan. Oke, siapa lagi? Yang mau ibu. Kalimat larangan Mari. tidak melakukan sesuatu yang baik. Oke, jadi apa yang kalian jawab itu benar. Kalimat larangan itu merupakan kalimat yang berisi perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Seperti contohnya ibu itu tadi, tidak boleh buang sampah di sembarangan tempat. Arti itu termasuk apa? Parah. Apalagi contohnya? Santri tidak boleh ibu-ibu. Iya, Melan tidak boleh ribut dalam kelas. Siapa lagi? Tidak boleh pukul teman. Tidak boleh berbuat sama lain. Ya. Tidak perlu bersih. Tidak perlu bersih. Kamu kan? Tidak perlu bolos. Iya, tidak boleh bolos sekolah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi kalimat larangan dan kalimat anjuran ini ada ciri-cirinya. Ada yang tahu apa saja ciri-cirinya? Sudah tahu. Sifat larangan. Kalau yang pertama itu baru kalimat anjuran, ciri-ciri. Ada yang bisa yang pertama apa? Nah, ciri-cirinya itu yang pertamanya itu biasanya itu untuk kalimat anjuran ini dia itu berisi kata sebaiknya. Apa tadi? Sebaiknya. Iya, sebaiknya. Yang kedua, ya pintar. Benar kalau seharusnya. Tidaknya. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Yang ketiga itu hendaknya. Iya. Hendaknya terus dengan kata ayo dan apa lagi? Lagi satu. Ayo dan mari. Mari. Nah, siapa yang
Seharusnya kita datang sekolah tepat waktu. Ya, seharusnya kita datang sekolah tepat waktu. Ada lagi kata makna. Saya Bu, ya Melan. Hendaknya kita belajar. Ya, hendaknya kita belajar dengan rajin agar apa? Agar mendapatkan nilai yang bagus. Masing-masing mendapatkan satu bintang ya. Kalau kita ayo, ya please. Ayo main. Oke, ayo kita main dulu. Ayo kita main. Ayo main bisa. Ayo main kuda. Main kuda bos. Review nih. Ayo kita belajar ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang terakhir di mana? Mari. Mari. Ya, Sandri kata mari. Buatkan satu contoh kan. Mari bermain tali. Mari berdisiplin. Iya, mari berdisiplin. Ada lagi? Mari bermain kucing. Disiplin. Ya, dari Mari bermain mari saksikan dari ibu mungkin ya di rumah ada TV. Ya, sudah itu sudah. Sudah paham terkait kalimat anjuran? Sudah? Sudah. Ayo. Ibu bisa tinggalkan ini? Bisa tinggalkan ya. Oke, kita lanjut ke kalimat larangan. Jadi, tadi kan kalau bilang begini itu kalau kalimat larangan itu ya. Apa itu kalimat larangan dari bos? Ya kalau tak lebih dulu. Kalimat yang tidak boleh dilakukan. Dengar itu sudah. Untuk kau bisa menjawab kalau tidak tadi. Jadi kalimat larangan, kalimat yang berisi perintah, satu kalimat yang berisi perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Biasanya dia itu melakukan sesuatu apa gitu? Untuk tidak melakukan sesuatu misalnya begini dong, kita kan kalau itu bilang begini kan, tidak boleh buang sampah di sembarangan tempat. Berarti kita tidak boleh buang sampah di sembarangan tempat atau buang di kali. Tinggalkan. Nah, siapa yang tahu ciri-ciri kalimat larangan? Dia itu beramal dengan kata-kata. Tidak. Iya, boleh. Jangan. Boleh. Jangan. Apa lagi? Jangan itu. Jangan minta. Ada dua saja. Iya. Biasa. Jadi ciri-ciri dari kalimat larangan itu dia itu beramal dengan kata tidak boleh dan kata jangan. Kalau beramal dengan kata tidak boleh contohnya seperti apa? Tidak boleh membuang sampah. Dia tidak boleh buang sampah sembarangan, please. Tidak boleh boros, gitu ya. Tidak boleh boros. Tidak boleh boros. Bilang. Tidak boleh boros. Aduh, tidak Tidak boleh boleh boros. lari. Tidak boleh naik kaki. Tidak boleh berkata, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh membawa. Kalau dia tahu dengan kata jangan, dia bisa seperti apa kalimatnya? Jangan berisik di Jangan bolos. Oke, jangan berisik di perpustakaan, apa lagi? Jangan bolos. Jangan bolos, apa lagi? Jangan mandi. Jangan mati. Jangan menunggu Kita kita. untuk the best lagi, kita semua bisa. Bisa. Kasih lewe. Kasih lewe. Tidak tahu saya tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang bisa memberikan contoh terkait itu? Saya tahu. Tidak tahu. Ibu sudah tahu. Kalau satu silakan berdiri. Jangan berdiri apa Ibu Sandri? Aduh, Sandri masih kelas 3 sudah bisa colok perempuan. Saya bisa bu. Jangan bisa. Dia anak paling baik. Lihat saya teman-teman. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Ibu apa? Kalian beri kasih saja. Kasih B. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow.
Sandri, lihat ibu di depan. Iya, tuh itu dulu. Iya. Kasih. Ini pakai sana juga dulu. Iya, satu-satu. Jadi satu. Ini dapat lemnya. Iya. Ini lem. Saya pertama dipegang. Terserah saja lihat. Sabar dulu. Dari ekos yang pertama. Bukan dulu. Sejalan dengan satu-satu. Dapat kata gue. Tempel. Ibu, berbeda kok kata ibu murah, ayo. Terlalu ibu lah, Wi. Hamar gue hamar ibu. Ibu, jangan berbuat dari ibu. Yang ekos di mana? Maksudnya? Iya, di situ sedikit. Pas. Sudah masuk. Kalimat yang engkau tempel ini termasuk kalimat apa? Mari rawat tanaman agar tubuh subur. Termasuk kalimat? Kalimat anjuran. Oke, termasuk kalimat anjuran. Ya, Sandro. Mana lemnya tadi? Ini lemnya. Kalau Sandro punya termasuk kalimat? Larangan. Kalimat larangan, Ibu. Karena Engkos, kalau ibu tanya Sandro, kamu tidak boleh jawab. Iya, Bu. Ini satu Dua, punya. punya. Dua saya punya. Tahu jangan jawab. Engkos dia. Yang tidak bisa jawab sebentar, tidak kasih hadiah. Ayo asing gitu Ibu. Papa. Salah, Ibu. Salah. Tidak boleh biar sudah ibu. Ibu salah. Ada sanksi. Oke, termasuk kalimat apa Sandro? Kalimat larangan. Melani punya sudah? Sudah ibu? Sudah? Ya ibu. Ya, bagaimana kalimatnya Melan? Ayo, Bu. Ayo buang sampah pada tempatnya. Termasuk kalimat? Anjuran ibu. Terima kasih. Ya Sandro. Apa kami Bu? Nanti ya mereka punya nama mirip tapi Indonesia. Iya ibu, beda ibu. Kalau baca sampai Ayo kita baca, buka buku, STIAP setiap hari. bacanya baca satu kali. Ayo baca buku setiap hari. Termasuk kalimat apa Sandro, Sandri? Kalimat anjuran Ibu. Kalimat anjuran. Terima kasih. Pris punya. Bagaimana bunyi kalimatnya? Mari cuci tangan sebelum makan. Termasuk kalimat? Anjuran. Kalimat anjuran. Sudah sering. Contoh kalimat? Erika. Kemudian apa? Nani? Oke. Jadi tadi kamu kan sudah mengamati gambar ini toh? Iya. Kamu sudah mendeskripsikan dari setiap gambar ini. Ya, Ibu bisa menilai bahwa kamu sudah paham terkait ciri-ciri dari kalimat larangan dan kalimat anjuran. Tepuk tangan kita sedikit. Waktu berikutnya Ibu bagi kalian ke dalam bentuk kelompok. Kelompok terdiri dari 3 orang. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Hari ini yang presentasi itu 1 kelompok, minggu depan dan kelompok 2. Kerja sudah dalam bentuk kelompok. Santri kerja. Ya Bu. Ada kelompok yang sudah. Sudah Bu. Kelompok yang sudah. Oke, silakan
berkata, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Sebaiknya kita membuang pada tempatnya. Saat melihat pantai yang kotor, Gurina juga berkata, hendaknya kita mampu menyapu lantai setiap hari. Kemudian Gurina melihat ada siswa yang berlari di dalam kelas. Gurina menegur dan dengan lembut, jangan berlari di dalam kelas, nanti kamu jatuh. Gurina juga mengingatkan siswa untuk jangan mencoret meja yang ada di kelas. Untuk soalnya, tuliskan kalimat anjuran dan kalimat larangan yang terdapat pada kalimat tersebut. Jawaban dari kelompok kami tadi itu kalimat anjurannya, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagaimana kelompok pada jawaban lain? Sama itu. Sama. Dan yang kedua, jangan berlari di dalam kelas, nanti kamu jatuh. Iya. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok kami juga ikut tepuk tangan. Ya, kita saja kelompok 2 ya. Tadi kami sudah mengerjakan KPD yang sudah dibagikan dan Ibu senang sekali kepada kalian yang sudah menjawab pertanyaan atau sesuai dengan materi yang kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang apa? Kalimat Ya, apa itu kalimat larangan tadi Sandri? kalimat yang tidak boleh dilakukan seperti kita. Oke. Kalimat anjuran tadi apa Priska? Oke, jadi kalimat larangan itu tadi pintar. Kalimat yang berisi perintah untuk hendak melakukan sesuatu, sedangkan kalimat anjuran itu kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu yang baik. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang, Bu. Erik, kakakku senang. Karena mengetahui kalimat anjuran dan kalimat larangan. Oke, bisa terapkan ini di rumah? Bisa, Ibu. Bisa. Eko, apa yang kamu senang? Bisa. Bisa. Apa yang kamu Senang, senang? Ibu. Iya, apa yang kamu senang? Karena sudah kamu pelajari kita kalimat anjuran dan kalimat larangan. Bisa terapkan ini di rumah? Bisa. Oke. Jadi minggu depan kita masih membahas tentang kalimat anjuran dan kalimat larangan. Dan minggu depan sudah kita tidak bahas lagi dia punya ciri-cirinya, tapi bahas dengan dia punya perbedaan. Ibu bilang apa tadi? Minggu depan belajar tentang Ciri-cirinya dan perbedaan. Perbedaan. Perbedaannya Ibu, perbedaannya. Perbedaan. Oke, dari Ibu dulu ya. Sebentar kalau pulang baru lah pacaran ya. Oke. Kita pulang kita berdoa dulu. Saudara berdoa. Erik. Silakan berdiri. Silakan berdiri, teman-teman. Kalau semuanya Guru, teman-teman, silakan kita siapkan untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pujilah Roh Kudus, Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke.